wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ayu Siti dari kelas DK 4507 dengan NIM 160121325. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi akulturasi dan asimilasi untuk memenuhi tugas UAS Budaya Nusantara yang telah diberikan Bapak Robi Rusdiana. Presentasi yang akan saya sampaikan berjudul Akulturasi Budaya Jawa dengan Islam dan Asimilasi Budaya pada Keluarga Kawin Campur antara etnis Dayak dengan Tionghoa di Sekadau Hilir. Baik, poin pertama yang akan saya sampaikan membahas definisi menurut para ahli. Definisi akulturasi menurut Redfield, Linton, dan Herkovitz, akulturasi memahami fenomena yang terjadi ketika kelompok individu yang memiliki budaya yang berbeda datang ke budaya lain, kemudian terjadi kontak berkelanjutan dari sentuhan yang pertama dengan perubahan berikutnya dalam pola kultur asli atau salah satu dari kedua kelompok. Kemudian definisi asimilasi. Sujono Sukanto menyebut asimilasi atau assimilation sebagai proses sosial dalam taraf lanjut yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antara orang atau per orang dengan kelompok-kelompok manusia dan juga usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses mental dalam memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Poin yang selanjutnya ada akulturasi dari budaya Jawa dengan Islam. Budaya Jawa adalah salah satu budaya tradisional di Indonesia yang sudah cukup tua. Dianut secara turun-temurun oleh penduduk di sepanjang wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Meskipun banyak orang Jawa yang menganggap bahwa budaya Jawa itu hanyalah satu dan tidak terbagi-bagi, akan tetapi dalam kenyataannya terdapat berbagai perbedaan sikap dan perilaku masyarakat di dalam memahami budaya Jawa tersebut. Sediawati 2003. Poin selanjutnya ada proses akulturasi budaya Jawa dengan Islam. Proses perkembangan budaya Jawa adalah adanya pengaruh yang kuat dari budaya India, Hindu-Buddha. Dalam masyarakat Jawa, pengaruh Hindu-Buddha bersifat ekspansif, sedangkan budaya Jawa yang menerima pengaruh dalam menyerap unsur-unsur Hinduisme-Buddhisme setelah melalui proses akulturasi tidak hanya berpengaruh pada sistem budaya, tetapi juga berpengaruh terhadap agama. Islam datang berkembang dan melembaga di Nusantara melalui proses yang sangat panjang. Gambaran dari adanya akulturasi unsur Islam dan Jawa pada akhirnya menciptakan budaya sintesis. Berikut ini adalah sebuah sintesis yang ada dalam kitab Babat Tanah Jawa. Pada kutipan naskah Babat Tanah Jawi tersebut, jelas terlihat adanya akulturasi timbal balik antara Islam dan budaya Jawa dengan mengkoordinir kepentingan masing-masing. Islam mencoba untuk masuk ke dalam struktur budaya Jawa dan mengadakan penyaringan ajaran-ajaran kejawen dengan nuansa Islami. Poin yang selanjutnya adalah asimilasi budaya pada keluarga kawin campur antara etnis Dayak dengan Tionghoa di Sekadau Hilir. Asal-usul budaya. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang didirikan oleh adanya keragaman budaya. Keragaman tersebut antara lain terlihat dari perbedaan bahasa, etnis, dan keyakinan agama. Kalimantan Barat, khususnya di Kecamatan Sekadau Hilir, ditinggali oleh berbagai macam etnis seperti Dayak, Melayu, Jawa, Minang, Tionghoa, dan etnis Batak. Setiap imigran ke Indonesia membawa kebudayaan-kebudayaan suku bangsanya sendiri bersama dengan perbedaan bahasanya. Sedangkan suku Dayak adalah suku-suku asli yang mendiami Pulau Kalimantan yang memiliki budaya terestrial. Terestrial adalah daratan, bukan budaya maritim. Sebutan Dayak adalah sebutan umum karena orang Dayak terdiri dari beragam budaya dan bahasa. Dedi Arma. Selanjutnya ada proses asimilasi. Masalah asimilasi etnis Dayak dan Tionghoa di Indonesia menjadi salah satu hal yang layak diamati seperti yang terjadi di Kecamatan Sekadau Hilir. Karena asimilasi menyatukan dua kebudayaan yang berbeda, etnis Tionghoa dan Dayak memiliki banyak perbedaan, terutama dalam hal kebudayaan. Hal tersebut membutuhkan penyesuaian bagi masyarakat etnis Tionghoa dan Dayak yang melakukan asimilasi. Selanjutnya ada unsur kebudayaan. Dari aspek mata pencaharian, beberapa pasangan beda etnis setelah melakukan pernikahan, salah satu antara mereka meninggalkan pekerjaan mereka sebelumnya,
Contoh ada wanita etnis Dayak yang sebelum menikah bekerja sebagai petani karet. Setelah menikah, lalu mengikuti suami yang bekerja sebagai pedagang. Berkaitan dengan sistem kekerabatan, yang menarik dari pernikahan beda etnis ini adalah adat perkawinan yang mereka gunakan. Adat etnis apa yang mereka gunakan? Apakah etnis Dayak, Tionghoa, kedua etnis tersebut, atau menggunakan adat pernikahan nasional? Di Kecamatan Sekadau Hilir, pada umumnya masyarakat menggunakan bahasa daerah yang dikenal dengan bahasa Melayu Sekadau. Berbeda dengan masyarakat etnis Tionghoa, mereka menggunakan bahasa Kek yang orang di wilayah sekitar Sekadau menyebutnya dengan bahasa Cina. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan ada 3 keluarga yang kawin campur antara etnis Dayak dengan Tionghoa yang ada di Kecamatan Sekadau Hilir. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah asimilasi merupakan peleburan dua kebudayaan atau lebih sehingga menghasilkan kebudayaan baru, sedangkan akulturasi adalah pencampuran kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Dapat dikatakan asimilasi membentuk budaya baru atau budaya aslinya perlahan luntur dan digantikan dengan budaya baru. Dalam penjelasan di atas dapat disimpulkan, sebelum Islam datang ke Indonesia, masyarakat Indonesia masih mempercayai animisme dan dinamisme, sehingga tradisi masih melekat pada masyarakat, khususnya masyarakat Jawa. Kemudian mereka menggunakan strategi dakwah melalui perantara kebudayaan, yaitu media pewayangan. Ternyata cukup signifikan sehingga dapat menarik masyarakat untuk memeluk agama Islam. Karena berdakwah menggunakan media kebudayaan ini dapat diterima oleh semua pihak sehingga Islam berkembang pesat dan dapat disebarluaskan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan bagi Bapak Robi Rusdiana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.